Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Arya Adiputra, tolong wajahnya ditampilkan, Mas Arya. Ya, oke ya, bisa kita mulai ya kuliahnya ya. Mohon maaf ini saya kok nggak bisa share PPT ya, Mbak Dewi. PPT-nya sudah terlihat, Bapak ini. Oh, sudah. Oh, Sudah. oke ya sudah. Saya pikir belum muncul. Baik, kita mulai ya. Jadi pertama-tama selamat bertemu kembali dengan mata kuliah yang baru yaitu Farmaseutika Sediaan Steril. Ya. So, dan ini saya cari ke PPT-nya kok tidak kelihatan PPT saya ini. Ya, formulasi dan teknologi sediaan steril. Ini adalah mata kuliah yang harus kita pelajari untuk semester ini. Jadi yang pertama adalah mengenai tujuan instruksional umumnya. Dari kuliah ini adalah mahasiswa akan dapat menyusun formula sediaan parenteral dan sediaan obat mata. Ya, jadi dua sediaan ini saja yang akan kita berikan sebagai pembelajaran untuk mahasiswa, yaitu sediaan parenteral dan sediaan obat mata. Membuat formula ya, sediaan parenteral dan sediaan obat mata. Yang kedua, dapat membuat sediaan steril dalam skala laboratorium. Ini untuk yang praktikumnya ya. Itu adalah tujuan instruksional umumnya. Lalu untuk penilaiannya ini nanti 50% di UTS, 50% di UAS, dan tidak ada ujian susulan serta tidak ada ujian perbaikan ya, kecuali nanti kalau pimpinan memberikan kebijakan yang lain. Kemudian identitas mata kuliah adalah seperti ini ya, kuliah ini 2 SKS ya. Jadi nanti ada 13 kali 2 jam atau 14 ya, 14 kali 2 jam atau 28 jam. Dan capaian pembelajaran lulusan adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu membuat sediaan parenteral dan sediaan obat mata berdasarkan pertimbangan praformulasi, prinsip formulasi, dan menentukan metode sterilisasi dan evaluasinya. Nah, metode sterilisasi ini merupakan kekhususan dari sediaan steril ini, metode sterilisasi. Ini capaian pembelajarannya, deskripsi mata kuliahnya, lalu prasyaratnya adalah adik-adik harus sudah mengikuti mata kuliah mikrobiologi, parasitologi, dan imunologi, serta sudah mengikuti farmastika sediaan solida, sediaan likuida, maupun sediaan semisolid yang kemarin kita pelajari semester lalu. Nah, ini silabusnya adalah seperti ini. Ini kita bahas yang pertama saja, silabus yang pertama yaitu bahan kajiannya adalah aspek mikrobiologi dalam sediaan steril.
Ya, ini meliputi definisi sediaan steril, peranan mikroba dalam bidang farmasi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, jamur dan ragi, sumber kontaminasi, jenis mikroorganisme pencemar, ya, penyebab terjadinya kontaminasi, dan efek sediaan yang tidak steril pada manusia itu apa, ya. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri, ya. Nah, untuk kontrak perkuliahannya adalah seperti ini, mata ajaran formulasi dan teknologi yang steril, mempelajari aspek mempelajari aspek sterilisasi, ya, mempelajari aspek praformulasi dan aspek formulasi dan steril, unit proses yang meliputi aspek mikrobiologi dalam proses sterilisasi, macam-macam metode sterilisasi dan teknik aseptis, desinfeksi dan kemasan serta evaluasinya. Ya, dan nanti dibaca sendiri aja ya tujuan perkuliahannya, juga dibaca sendiri, capaian pembelajarannya dipelajari sendiri nanti ya, dibaca baik-baik. Lalu capaian pembelajaran khususnya ada 8 ya. Memahami aspek mikrobiologi dalam sediaan steril, memahami kinetika inaktivasi mikroorganisme, memahami konsep metode sterilisasi, memahami praformulasi dan formulasi sediaan parenteral, memahami praformulasi dan formulasi sediaan mata, memahami kemasan sediaan steril, memahami konsep teknik aseptis, memahami aspek kontrol kualitas sediaan steril, memahami konsep disinfeksi, dan memahami CPUB untuk sediaan steril. Ya, tadi sudah ya penilaiannya, pokok bahasanya adalah seperti ini, ada 10 ya. Ada 10 judul mata kuliah yang nanti akan kita pelajari bersama selama 1 semester ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi, yaitu aspek mikrobiologis pada sediaan steril. Ya. Nah, apoteker ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Kesehatan yang baru, ya. Dikatakan bahwa apoteker itu adalah tenaga profesi yang bertugas untuk menjamin safety, efficacy, dan quality, ya. Yang menjamin safety artinya keamanan, efficacy maksudnya adalah kemanjuran, kemanfaatan, dan quality adalah kualitas dari sediaan farmasi. Ya, dan ini merupakan kompetensi yang spesifik bagi apoteker yang tidak dimiliki oleh profesi lain, ya. Jadi yang menjamin sediaan farmasi itu aman, bermanfaat, dan berkualitas itu adalah apoteker. Nah, ternyata mikrobiologi atau mikroba, ya, itu dapat mengganggu, merusak, dan menghancurkan ini safety, efficacy, dan quality sediaan farmasi ini dengan cara melakukan perubahan kualitas fisik, kimia, mikrobiologisnya, ya. Nah, dengan adanya perubahan ini maka sediaan menjadi tidak safety, tidak efficacy, dan tidak quality, ya. Oleh karena itulah ketika kita mempelajari sediaan steril nanti, kita akan mengetahui bahwa kita mempunyai atau menghadapi musuh utama dalam pembuatan sediaan steril ini, yaitu mikroorganisme. Ya, nah mikroorganisme inilah nanti yang harus kita musnahkan, ya, kita bersihkan dari sediaan farmasi agar apa? Agar sediaan farmasi itu menjadi safety, efficacy, dan quality. Nah, kenapa begitu? Karena pada sediaan steril ini, contohnya adalah sediaan parenteral, itu disuntikkan. Cara penggunanya adalah disuntikkan. Nah, dengan menyuntikkan sediaan parenteral ke dalam tubuh kita, ya, maka ini berarti terjadi kerusakan dari kulit. Karena kulitnya ditusuk, ya. Maka kulit akan menjadi robek, dan karena robek, maka fungsi perlindungan terhadap bagian tubuh hilang. Oleh karena itulah, maka sediaan ini
betul-betul tidak boleh melakukan atau menimbulkan kontaminasi pada tubuh manusia yang sudah dirusak oleh jarum suntik. Ya, oleh karena itu betul-betul adanya mikroorganisme ini harus dilawan, harus dimusnahkan, harus dihilangkan sampai mencapai angka 0 pada sediaan parenteral. Ya, itu salah satu tugas apoteker agar bisa menjamin bahwa obat yang disuntikkan itu safety, efficacy, dan quality. Ya. Nah, ini terutama teman-teman yang ada di industri farmasi ya, yang mempunyai tugas untuk memusnahkan sediaan farmasi ini. Tetapi teman-teman apoteker yang ada di pelayanan juga harus menjamin bahwa sediaan yang sudah safety, efficacy, dan quality ini tetap terjamin safety, efficacy, quality-nya dalam penyimpanan maupun dalam penggunaan. Ya, jadi semua apoteker di lini pelayanan, mulai dari pembuatan sampai penyimpanan dan penyerahan kepada pasien, itu harus tetap menjamin safety, efficacy, dan quality. Jangan sampai sediaan yang sudah steril dibuat oleh apoteker di industri, tetapi menjadi tidak steril ketika disimpan atau ketika digunakan. Ya, maka ini tidak boleh terjadi. Ya. Nah, di industri farmasi ada jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh apoteker dalam rangka menjamin safety, efficacy, dan quality tadi adalah di production management, di quality management, di research and development, di material handling, dan regulatory and product information. Ya, ini harus apoteker ya. Jangan sampai nanti yang membuat brosur itu bukan apoteker, maka makna safety, efficacy, dan quality akan dirusak ya. Jadi harus apoteker. Nah, terkait dengan mikroorganisme yang ada pada sediaan farmasi, ini ternyata sudah dicantumkan, dipersyaratkan dalam USP sebagai berikut. Kalau untuk sediaan parenteral, itu mutlak mikroorganismenya harus 0. Semua jenis mikroorganisme harus 0. Dan ini berarti dia memenuhi uji sterilitas. Obat mata juga ya, mikroorganismenya harus 0, harus memenuhi tes sterilitas. Nah, untuk obat rongga tubuh yang normal bebas mikroorganisme ya, itu juga harus 0 ya. Nah, kemudian untuk sediaan lain yang tidak harus steril itu ternyata persyaratan mikroorganismenya ada ya. Kemarin sudah kita bahas ya, untuk sediaan topikal non steril maupun sediaan oral non steril ya. Bedanya kalau sediaan topikal non steril itu yang harus 0 adalah Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa, itu harus 0 ya. Masih ingat ya kemarin ya ketika kita membahas sediaan mata, Pseudomonas aeruginosa itu bisa menyebabkan buta ya apabila terkena pada mata pasien. Jadi walaupun sediaan topikal judulnya tidak steril, tapi Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa-nya tidak boleh ada sama sekali, harus 0 ya. Lalu bagaimana dengan mikroorganisme yang lain? Mikroorganisme yang lain boleh ada tetapi tidak boleh lebih dari 100 koloni forming unit per gram atau tidak boleh lebih dari 100 koloni forming unit per mililiter. Ya, itu untuk sediaan topikal ya. Nah, untuk sediaan yang diminum itu walaupun tidak masuk kategori tidak steril, tetapi ada juga loh batasan mikroorganismenya, yaitu untuk E. coli dan Salmonella, ini ya penyebab sakit perut, penyebab diare, itu harus 0, tidak boleh. Walaupun sediaan oral ini termasuk kategori non steril ya, tetapi Salmonella dan E. coli-nya harus 0. Sedangkan untuk mikroorganisme lain boleh ada, tapi tidak boleh lebih dari 100 koloni forming unit per gram atau tidak lebih dari 100 koloni forming unit per mililiter. Ya, itu ya. Jadi adik-adik harus tahu bahwa mikroorganisme ini termasuk salah satu unsur ya yang bisa menyebabkan rusaknya safety, efficacy, dan quality.
Sampai akhirnya USP juga mengeluarkan pengaturan seperti ini, ya. Sediaan non steril pun harus memperhatikan batas mikroorganismenya, ya baik oral maupun topikal. Nah, sediaan farmasi yang steril itu apa saja? Ini ya, sediaan injeksi volume kecil, sediaan injeksi volume besar, larutan irigasi ya. Kalau seorang pasien itu dioperasi lambungnya ya atau dioperasi kolon atau saluran cernanya yang lain, usus maupun lambung maupun kolon ya, itu akan timbul darah ya yang mengotori atau mencemari rongga saluran cerna atau rongga perut ya. Nah, oleh karena itu rongga perut ini harus dicuci dengan larutan irigasi. Nah, larutan irigasi ini juga harus steril ya, karena dipaparkan pada rongga tubuh yang seharusnya steril ya. Kemudian larutan dialisis ya atau pengganti atau pencuci ginjal ya, itu juga harus steril. Dan sediaan biologis, contohnya adalah vaksin dan sebagainya, obat mata, dan sediaan topikal untuk luka bakar terbuka yang luas. Ya. Ketujuh jenis sediaan ini masuk dalam medikamenta sterilata, yaitu sediaan farmasi yang harus steril. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa apa maksudnya harus steril? Harus nol, tidak boleh ada bakteri apapun, patogen, non patogen, aerob maupun non aerob ya, tidak ada bakteri sama sekali, itu adalah steril. Harus betul-betul zero, harus betul-betul nol ya. Nah, terminologi dalam sediaan steril nanti kita akan sering mendengar ya, berkali-kali mendengar ada terminologi sterilisasi. Ada sterilisasi, ada terminologi desinfeksi. Apa bedanya sterilisasi dan desinfeksi? Nah, kalau sterilisasi itu adalah memusnahkan semua bakteri yang hidup, ya, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Jadi bakteri itu kan ada dua, ya. Bakteri vegetatif, yaitu bakteri yang hidup dan bisa berkembang. Sedangkan spora itu adalah bakteri yang hidup tapi tidak bisa berkembang. Nah, dua-duanya tidak boleh ada pada sediaan steril yang disterilisasi. Jadi sterilisasi itu memusnahkan sampai angka 0 terhadap semua jenis bakteri, ya, vegetatif maupun yang bakteri. Ya, vegetatif itu artinya hidup dan berkembang. Kalau spora itu bakteri yang hidup tapi tidak bisa berkembang. Jadi kalau satu, ya tetap satu sampai selamanya. Nah, apa bedanya dengan desinfeksi? Kalau sterilisasi itu memusnahkan vegetatif maupun spora, kalau desinfeksi itu hanya memusnahkan bakteri yang vegetatif saja, tapi sporanya masih boleh ada. Ya, sporanya masih boleh ada. Desinfeksi ini ya. Jadi desinfeksi itu adalah membunuh bakteri dengan kekuatan yang lebih kecil sehingga yang terbunuh hanya bakteri yang hidup saja atau bakteri yang vegetatif saja yang hidup dan berkembang. Tetapi yang bentuk spora tidak bisa dimatikan oleh desinfektan. Ya. Jadi desinfeksi adalah seperti itu. Jelas ya bedanya sterilisasi dan desinfeksi ya. Bedanya adalah sasarannya. Kalau sterilisasi itu sasarannya adalah bakteri yang vegetatif dan spora. Kalau desinfeksi itu sasarannya adalah bakteri yang hidup saja atau vegetatif saja. Spora tidak bisa disasar oleh desinfeksi. Nah, kalau desinfektan apa? Desinfektan adalah bahannya, ya, bahan yang bisa melakukan proses desinfeksi, yaitu mematikan bakteri tapi tidak mematikan spora. Itu adalah desinfektan. Dan ada juga antiseptik nanti. Nah, apa beda desinfektan dan antiseptik ya? Ternyata sebetulnya kerjanya sama, cuman sasarannya yang berbeda. Kalau desinfektan itu digunakan untuk benda mati, untuk beker gelas,
Erlenmeyer, gelas ukur, batang pengaduk itu namanya adalah desinfektan ya. Tetapi kalau antiseptik itu untuk jaringan hidup, misalnya kulit. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya. Sekali lagi kalau desinfektan dan antiseptik itu kerjanya sama, hanya tempatnya yang beda. Kalau desinfektan itu bekerja pada benda mati, kalau antiseptik itu bekerja pada benda hidup, jaringan hidup, misalnya pada kulit manusia. Ya. Nah, kemudian ada istilah aseptik juga. Nah, nanti kita akan mengenal adanya teknik aseptis. Apa yang dinamakan aseptik? Aseptik adalah keadaan di mana tidak ada mikroorganisme patogen. Ya. Nah, nanti akan kita kenal ada teknik aseptis ya. Bekerja dengan teknik aseptis itu tidak ada bakteri yang patogen. Kemudian ada lagi istilah bioburden. Bioburden itu adalah batas dan jenis mikroorganisme yang ada pada bahan baku, bahan awal untuk bahan aktif obat, produk antara atau bahan aktif obat, dan juga pada ruang. Ya. Nah, jadi intinya bioburden itu adalah jumlah bakteri awal dalam satu tempat ruang atau dalam satu bahan atau dalam satu alat. Ya. Nah, nanti kalau adik-adik sempat jalan-jalan ke pabrik farmasi ya yang ada produk steril, nanti adik-adik tahu bahwa di beberapa ruang itu ada tulisan di situ bioburdennya berapa. Ya. Jadi ruang ini mempunyai bioburden atau mempunyai bakteri sejumlah berapa itu harus ada dan memang diwajibkan oleh Badan POM untuk mengidentifikasi setiap ruang yang dikaitkan dengan pembuatan produk steril itu bioburdennya berapa itu harus ditetapkan oleh industri farmasi, oleh apotekernya ya, maksudnya oleh apoteker di industri farmasi. Dan itu biasanya ditulis pada pintu dari ruang tersebut. Ya. Dan bioburden nanti akan menentukan dan penting sekali untuk menentukan lama sterilisasi atau suhu sterilisasi. Nanti kita akan menghitung ya, menghitung lama sterilisasi dan suhu sterilisasi dengan menggunakan pengetahuan tentang bioburden ini atau jumlah bakteri awal ya. Jadi kalau ada ruang, tulisannya bioburdennya adalah 10⁻6 koloni forming unit, artinya apa? Per meter kubik ya, artinya per meter kubik ruangan itu mengandung bakteri sejumlah 10⁻6 koloni forming unit. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada perhitungan untuk menentukan lama sterilisasi dan suhu sterilisasi satu bahan. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang masih mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses sterilisasi ya. Tadi sudah kita bahas ya bahwa proses sterilisasi itu adalah proses memusnahkan bakteri ya sampai angka 0. Nah, kemudian di dalam melakukan proses sterilisasi ini kita ternyata juga memerlukan mikroorganisme sebagai indikator ya, sebagai indikator. Jadi kalau proses sterilisasi sudah selesai, kemudian indikator ini kita ambil ya, kemudian kita lihat dia masih hidup atau sudah mati. Kalau indikator biologisnya ini sudah mati, berarti sterilisasinya sukses. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi pada proses sterilisasi ya. Apa sih dan bagaimana sih cara membuat atau menggunakan indikator ini. Tapi yang jelas, ketika kita melakukan proses sterilisasi, kita memerlukan beberapa bakteri. Contohnya apa? Ini, Bacillus stearothermophilus. Ini adalah bakteri yang digunakan untuk indikator proses sterilisasi
pada metode sterilisasi panas basah. Ya, metode panas basah itu metode sterilisasi yang menggunakan autoclave. Ya, autoclave itu adalah sterilisasi panas basah. Ternyata memerlukan Bacillus stearothermophilus sebagai indikator. Ya, nanti sekali lagi lebih detailnya lagi akan kita bahas pada proses sterilisasi ya. Bagaimana sih indikator ini bekerja? Tapi kalau sterilisasinya dengan panas kering, indikatornya beda, yaitu Bacillus subtilis. Ya, jadi lagi kalau autoclave itu Bacillus stearothermophilus yang digunakan sebagai indikator biologis ya untuk ngecek apakah sterilisasinya sudah sukses atau nggak sukses ya. Itu butuh indikator biologis yaitu bakteri ya. Nah, kalau panas basah indikatornya adalah Bacillus stearothermophilus. Kalau panas kering indikator biologisnya adalah Bacillus subtilis. Ya. Kemudian ada juga Bacillus atropheus. Ini adalah indikator biologis untuk proses sterilisasi dengan gas etilen oksida. Ya, kemudian ada lagi Pseudomonas diminuta atau Serratia marcescens atau Achilloplasma lawil ya. Ini untuk sterilisasi cara filtrasi. Ya, jadi ternyata sterilisasi itu ada yang bisa menggunakan sterilisasi panas basah atau autoclave, bisa sterilisasi panas kering atau oven, bisa dengan sterilisasi gas ya etilen oksida contohnya, atau bisa juga dengan cara filtrasi. Dan masing-masing mempunyai bakteri yang berbeda-beda untuk indikatornya. Ya. Nah, kemudian pada proses sterilisasi ya kita butuh indikator biologis. Nah, pada uji sterilitas kita pun membutuhkan mikroorganisme untuk kontrol positif. Ya, ini adalah bakteri-bakteri yang digunakan untuk kontrol positif, yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa. Ya, ini merupakan kontrol positif untuk media tioglikula cair. Apa media itu, apa tioglikula cair, nanti kita bahas ya pada proses uji sterilitas. Dan ada juga bakteri anaerob Clostridium sporogenes kapang ya, kapang ini media tioglycolate alternatif, dan ada kapang yang lain yaitu Candida albicans, Aspergillus brasiliens ya, itu untuk kontrol positif media soybean casein disges ya. Jadi beda media, beda bakteri yang digunakan sebagai kontrol positif. Ya, sementara itu dulu aja yang saya sampaikan, nanti detailnya akan kita bahas pada saat uji sterilitas. Ya. Nah, mikroorganisme yang digunakan untuk efektivitas pengawet, saya kira kemarin sudah kita pelajari ya, ketika kita bicara tentang sediaan salep mata, kita sudah sampai pada uji efektivitas pengawet ya, yaitu uji yang ingin menetapkan pada konsentrasi paling kecil berapa pengawet itu masih memberikan efektivitas sebagai pengawet ya. Dan itu juga memerlukan mikroorganisme ya. Setiap media yang berbeda mikroorganismenya beda. Kalau Escherichia coli di sini E. coli itu untuk media soybean casein diges ya, atau soybean casein diges agar ataupun broth. Kalau Pseudomonas aeruginosa sama untuk soybean casein diges broth maupun agar. Staphylococcus sama ya. Dan Candida albicans itu untuk Staphylococcus dextrosa agar, dan Aspergillus nigri untuk Staphylococcus dextrosa agar ya. Jadi media yang berbeda, bakterinya berbeda. Nah, jenis mikroorganisme seperti telah kita pelajari di mikrobiologi ya, pelajaran mikrobiologi, kuliah mikrobiologi, kita sudah mengenal adanya 4 mikroorganisme ya. Ada protozoa, ada fungi,
ada bakteri, ada virus, ya. Nah, untuk kaitannya dengan sediaan steril, nanti yang kita libatkan itu hanya bakteri dan fungi saja, ya. Bakteri dan fungi. Fungi baik molds maupun yeast, ya, baik jamur maupun ragi, ya. Nah, jadi sekali lagi yang menjadi fokus pembelajaran kita atau fokus pengawasan di industri farmasi itu hanya fungi dan bakteri. Nah, kenapa virus tidak dilibatkan ya atau tidak diwaspadai ya pada pembuatan sediaan steril? Karena kita tahu bahwa virus itu hanya bisa hidup pada jaringan yang hidup. Pada kulit manusia dia bisa hidup, ya. Pada lapisan mukosa manusia dia bisa hidup. Tapi kalau berada di dalam beker gelas atau pada sediaan injeksi, dia akan mati, ya. Jadi bakteri ini atau virus ini tidak bisa hidup kalau tidak pada jaringan hidup, ya. Itu sebabnya virus tidak menjadi fokus pada kuliah ini atau pada pembuatan sediaan steril. Yang diperhatikan adalah fungi, ya, baik jamur maupun ragi dan bakteri. Oke, kita lanjutkan fungi sekarang, ya, fungi atau cendawan, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua jenis fungi, yaitu ragi, ya, yang sering dikenal dengan nama yeast atau khamir, ya, dan juga mold atau jamur, ya, atau kapang. Apa bedanya? Kalau ragi itu uniseluler, ya, bersel tunggal. Kalau kapang itu selnya banyak, ya, multiseluler. Kemudian yeast atau ragi itu tidak mempunyai filamen, ya, pembelahannya secara pertunasan, ya, jadi timbul tunas-tunas seperti pohon begitu, ya, tidak berfilamen atau hipe dan tidak berflagela, ya. Nah, apa bedanya hipe dan flagela? Flagela itu adalah benang, ya, benang halus. Kalau hipe itu adalah kumpulan dari benang-benang halus itu, ya, menjadi namanya miselium, ya. Jadi ragi tidak ada hipe, tidak ada benang-benang halusnya, tidak ada flagelanya, tidak ada miseliumnya, karena memang hanya uniseluler, sel tunggal. Saya kira sudah dipelajari ya ini di mikrobiologi, ya, tapi kalau jamur itu kita ketahui adalah, nah ini bentuknya, ya, multiseluler begitu, ya. Kemudian di sini ada filamen-filamennya, ini filamen-filamen yang ada dalam tubuh ini, ya, yang bergerombol lalu membentuk hive. Dan hive ini disebut juga sebagai miselium. Miselium itu adalah tubuh dari jamur ini. Tubuh dari jamur itu adalah miselium. Nah, apa beda miselium dan spora? Kalau spora itu biasanya untuk sel, ya, untuk sel. Jadi kalau jamur itu adalah tubuh begitu, ya. Kemudian tubuh ini bisa mengeluarkan butir-butir kecil-kecil, ya, yang dikatakan sebagai spora, ya. Jadi sekali lagi ini adalah mengenai jamur. Ada hive, kemudian ada miselium, yaitu kumpulan dari hive ini yang bentuk tubuh dari jamur ini, yang bentuk tubuh dari jamur ini, dan di sini ada juga spora. Ya, spora itu adalah butiran-butiran kecil yang dilepas dari jamur. Ini mengulang saja, ya. Saya kira kan di pelajaran mikrobiologi sudah diajarkan itu. Kemudian bakteri, ya, bakteri panjangnya lebarnya seperti ini, ya, dan secara luas terdapat bakteri ini terdapat di lingkungan udara, di air maupun tanah.
Dan secara mikroskopis, bentuk bakteri itu ada 3. Itu ada bentuk kokus, ada bentuk basili, dan ada bentuk spirili. Ini bentuk yang kokus seperti ini ya, bulat-bulat. Ya. Ada monokokus, ada diplokokus, ada staphylococcus itu kumpulan dari banyak kokus. Ya. Ada yang 4. Nah, kalau streptococcus itu memanjang. Kemudian basili itu bentuknya seperti batang. Ya. Yang tunggal monobasil, yang diplobasil itu ada 2 basil, yang streptobasil itu ada beberapa basil. Nah, kalau spirili ini bentuknya seperti spiral, makanya dikatakan sebagai spirili. Jadi tidak batang yang lurus, tapi batang yang bengkok ya, ada bengkok-bengkoknya seperti ini. Ini dikatakan sebagai spirili ya. Ada yang bentuknya spiral, kalau vibrio itu bentuknya seperti ini, kalau spiroseta bentuknya seperti ini. Ya. Nah, bakteri ini seperti tadi sudah saya sampaikan, ada yang bentuknya adalah vegetatif, ya, ada yang bentuknya spora. Kalau vegetatif itu adalah bakteri yang hidup dan berkembang, mengalami reproduksi, ya, bisa berkembang biak menjadi jutaan ribuan. Kalau spora itu hidup tapi tidak bisa berkembang, ya, hidup tapi tidak bisa berkembang, jadi hanya satu saja. Satu ya tetap satu, tidak bisa menjadi 2, tidak menjadi ribuan apalagi. Ini yang vegetatif ya, atau yang berkembang ini, dan berkembang misalnya ini ya. Sel bakteri yang vegetatif itu bisa membelah, bentar, ya mengulang tadi yang saya sampaikan, bakteri vegetatif itu bakteri yang hidup dan bisa berkembang, dan berkembangnya itu bisa menjadi dari satu sel dalam 20 menit bisa menjadi 2 sel, tapi dalam 24 jam bisa menjadi jutaan sel. Ya, itu yang vegetatif. Tapi spora itu kalau satu ya tetap satu, tidak bisa tambah lagi. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata spora ini adalah bakteri yang terkapsul, ya, yang terkapsul atau yang terlindungi atau masuk dalam bahan-bahan yang bisa melindungi bakteri itu dari serangan kondisi luar, misalnya pada suhu tinggi, pada pH yang sangat asam, pada tekanan yang sangat tinggi. Bakteri ini bisa bertahan hidup, berbeda dengan bakteri yang vegetatif. Ya, jadi pertanyaan saya, membunuh bakteri vegetatif lebih mudah atau lebih sulit dibanding membunuh bakteri bentuk spora? Jawabannya adalah lebih mudah membunuh bakteri vegetatif karena tidak ada yang melindungi. Ya, spora ada yang melindungi. Jadi dipanaskan pada suhu berapa saja dia masih bisa hidup ya, kecuali pada kondisi-kondisi yang suhu yang sangat ekstrim. Nanti akan kita pelajari pada proses sterilisasi. Ya. Nah, karena bakteri itu mempunyai pelindung, ya, maka bentuk spora ini menjadi tahan, ya, terhadap kekeringan, kekurangan nutrisi, maupun ada akumulasi bahan yang merusak pertumbuhan, misalnya pengawet, atau misalnya pada suhu yang sangat tinggi, ya, itu bakteri itu masih bisa bertahan hidup karena dilindungi. Ya. Nah, karena sifat spora seperti ini, maka ketika kita melakukan proses sterilisasi, fokus kita adalah pada bentuk spora ini. Karena kalau bentuk vegetatif gampang. Di air direbus saja ya, air direbus saja, bakteri vegetatif itu sudah mati. Tapi spora, tahan dia pada suhu 100 derajat itu tahan. Ya, oleh karena itu sekali lagi, dengan sifatnya yang seperti itu, maka ketika kita melakukan proses sterilisasi, fokus kita adalah pada bentuk spora.
termasuk tadi indikator-indikator biologis yang kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah sterilisasinya sukses atau gagal, itu juga menggunakan bakteri yang bentuknya adalah spora. Artinya begini, kalau bakteri bentuk spora saja dia bisa mematikan proses sterilisasi itu sukses, maka apalagi yang bentuk vegetatif pasti sukses lah ya. Karena bakteri vegetatif lebih mudah dimatikan daripada bakteri bentuk spora. Ini ya spora tahan terhadap ini, ya, suhu tinggi, pH tinggi, dan terhadap bahan kimia juga lebih tahan. Ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah yang terakhir ini. Ini yang menyebabkan kenapa spora ini harus betul-betul diwaspadai. Kalau kondisi itu berubah dari kondisi yang rawan, ya kering, tidak ada nutrisi, suhu tinggi, ya dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba spora ini berada pada lingkungan yang nutrisinya sangat banyak, pH-nya sangat sesuai dengan pH pertumbuhan dari spora itu. Kemudian suhunya juga turun, ya tidak panas lagi, maka spora ini akan berubah menjadi bentuk vegetatif. Nah, ini yang harus bahaya, harus diwaspadai. Ya, kalau bentuk spora itu kalau semula satu sampai kapanpun dia akan tetap satu, jadi tidak membahayakan ya. Tetapi begitu spora ini berubah menjadi bentuk vegetatif, karena lingkungan sudah menjadi sangat kondusif, maka bakteri vegetatif ini dalam waktu cepat, tadi sudah saya singgung, dalam waktu 24 jam dia bisa menjadi jutaan sel mikroorganisme. Ini harus diwaspadai. Ya. Sehingga sekali lagi ketika kita melakukan sterilisasi, fokus kita adalah pada bentuk spora ini. Ya, karena dia bahaya. Sporanya tidak bahaya, tapi kalau dia berubah menjadi vegetatif, ini yang bisa bahaya. Jadi dalam tubuh, dalam waktu 24 jam, tiba-tiba terdapat jutaan mikroorganisme patogen. Ini sangat bahaya. Ya. Padahal berasal dari satu spora. Nah, termasuk yang bisa menghidupkan, merubah spora menjadi bakteri ini adalah darah. Jadi kalau sediaan steril yang kita suntikkan pada pasien, pada darah pasien, itu mengandung spora, maka spora itu dalam waktu yang cepat akan segera membuang cangkangnya, membuang kapsulnya, dan dia berubah menjadi bakteri yang vegetatif. Dan dalam waktu 24 jam berubah menjadi jutaan dalam darah. Ya, bahaya sekali. Ya. Jadi spora ini harus diwaspadai karena pada keadaan yang kondusif dia bisa berubah menjadi bentuk vegetatif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama adalah nutrisi. Ini beberapa nutrisi ya yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri ya. Ada garam mineral, ada sumber karbon, karbohidrat, asam organik, ada nitrogen, sumber nitrogen, ya, protein contohnya, ada mineral, dan ada beberapa vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Nah, kalau media atau ada bahan yang mengandung bahan-bahan seperti ini, maka bakteri sangat mudah hidup dan hidup dengan makmurnya pada kondisi yang nutrisinya lengkap, termasuk darah. Ya, darah itu ada unsur apa saja? Ada karbohidratnya, ya, ada proteinnya, ya, ada mineralnya, ada asam aminonya, ya, yang semua materi ini sangat diperlukan untuk merubah spora menjadi bakteri vegetatif tadi. Itu nutrisi.
Bapak, mohon maaf ke mute. Bapak, mohon maaf, mic-nya belum nyala. Sudah lama matinya mic-nya, Mbak? Halo, mic-nya matinya sudah lama? Baru, Bapak. Oh, kok tahu-tahu mati ya? Tersenggol mungkin ya. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Ya, jadi sekali lagi ya, kebutuhan air itu harus menjadi perhatian. Oleh karena itu ketika kemarin kita bicara tentang sediaan topikal ya, kalau ada sediaan farmasi yang mengandung air maka harus ditambah apa kemarin? Asmita ditambah apa kemarin? Asmita ditambah apa kemarin, Iya, Mbak? Bapak. Jadi kalau ada sediaan farmasi yang mengandung air harus ditambah apa? Jangan lupa kemarin apa? Pengawet. Pengawet. Pengawet ya. Pengawet ya. Karena apa? Karena keberadaan air itu merupakan peluang bagi bakteri untuk tumbuh ya. Apalagi kalau airnya banyak. Contohnya gel. Yang membuat gel itu harus ditambah dengan pengawet karena gel mengandung air ya. Dengan kadar yang cukup besar. Oke, itu air ya. Atau kelembapan. Yang kedua adalah udara. Nah, udara itu ada beberapa jenis bakteri, yaitu bakteri yang aerob dan anaerob. Aerob itu memerlukan udara, kalau anaerob itu tidak memerlukan udara. Jadi kalau aerob itu tidak bisa hidup tanpa udara, kalau bakteri anaerob itu tidak bisa hidup kalau ada udara. Balikannya ya, jadi aerob bisa hidup dengan udara, anaerob bisa hidup kalau tidak ada udara. Dan juga ada fakultatif aerob yaitu E. coli. Jadi terkait dengan oksigen itu ada anaerob obligat, ya ada anaerob aerotoleran, ya. Apa yang dinamakan anaerob obligat yaitu hanya tumbuh apabila oksigen sangat rendah. Tapi tetap ada oksigen, cuman oksigennya sangat rendah. Dia bisa hidup, hanya bisa hidup kalau oksigennya sangat rendah, ya. Kemudian anaerob aerotoleran tidak mati dengan adanya paparan oksigen. Ada anaerob fakultatif dapat tumbuh baik dengan adanya oksigen maupun tidak ada oksigen. Jadi yang fakultatif itu bisa aerob, bisa anaerob, maksudnya begitu ya. Kalau aerob obligat adalah mutlak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan. Kalau mikroaerofilik tumbuh baik pada tekanan oksigen yang rendah. Apabila tekanan oksigen tinggi, maka pertumbuhan akan jadi terhenti ya. Ini contoh bakteri-bakteri yang hidup matinya itu tergantung dari udara ya. Jadi ada anaerob obligat, ada anaerob aerotoleran, ada anaerob fakultatif, ada aerob obligatif, dan ada mikroaerofilik.
Ya, ada 5 macam bakteri terkait dengan udara atau terkait dengan oksigen. Nah, kemudian yang keempat, setelah kita mengetahui bahwa bakteri itu dipengaruhi oleh nutrisi, dipengaruhi oleh air, dipengaruhi oleh oksigen, ya, juga dipengaruhi oleh suhu. Nah, terkait dengan suhu itu, ya, ada yang namanya bakteri psikofilik atau psikotrop, ya, yang suhu optimumnya itu sangat rendah, yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius, itu suhu optimumnya, ya. Selalu dia bisa tumbuh pada suhu min 5 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau mesofilik, itu contohnya adalah bakteri yang patogen itu hampir semuanya adalah mesofilik, itu tumbuhnya itu antara 10 sampai 45 derajat Celcius. Ya. Dan suhu optimumnya adalah 20 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau termofilik adalah bakteri yang bisa hidup pada suhu yang 25 sampai 80 derajat Celcius, ya. Tapi maksimalnya adalah pada suhu 50 sampai 60. Jadi memerlukan suhu yang tinggi, ya. Jadi psikofilik itu memerlukan suhu rendah atau psikotrop, ya. Kalau mesofilik itu memerlukan suhu yang sedang, kalau termofilik memerlukan suhu yang agak tinggi, ya, yaitu 50 sampai 80 derajat Celcius. Nah, kemudian selain suhu pertumbuhan bakteri, kita juga harus mengetahui berapa pH optimum untuk bakteri. Ternyata pH optimum bakteri adalah 7,4, ya. Selain itu adalah cahaya, ya. Cahaya ini dapat menghambat pertumbuhan atau merusak bakteri terutama bila ada udara, ya. Bakteri lebih menyukai tempat yang gelap. Ya, ternyata bakteri lebih menyukai tempat yang gelap. Oleh karena itu nanti kita akan mengetahui kalau uji sterilitas itu dilakukan pada tempat yang tidak boleh terlalu banyak cahaya. Ya, pada uji sterilitas ya nanti kita bahas kenapa. Ya, karena ada pengaruhnya ini. Kalau tempatnya gelap, berarti bakteri itu bisa hidup dengan baik. Ya. Oleh karena itu pengereman bakteri juga harus terlindungi dari cahaya. Ya. Nah, tadi terkait dengan asam, kuman yang bersifat fermentatif menghasilkan jumlah besar asam organik yang bersifat menghambat pertumbuhan. Dan suasana asam atau basa dapat menghambat pertumbuhan. Kalau asam kuat atau basa kuat dapat menghambat pertumbuhan bakterisid, ya. Nah, selain itu adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang bisa menghambat terjadinya peristiwa osmose. Kemarin sudah kita bahas ya, tekanan osmotik itu apa ya. Jadi kalau tekanan osmotiknya rendah, nama-namanya adalah hipoosmotik. Kalau terlalu tinggi, hiperosmotik. Kalau sama, namanya adalah isoosmotik. Ya, jadi bakteri itu bisa hidup hanya pada kondisi yang isoosmotik. Ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya bahwa isoosmotik itu adalah keadaan di mana tekanannya itu sama dengan tekanan yang diberikan oleh NaCl 0,9%. Masih ingat ya? NaCl 0,9% itu adalah kondisi isoosmotik. Jadi, kalau kita mempunyai larutan, larutannya itu mempunyai tekanan osmose yang sama atau sepadan dengan tekanan dari NaCl 0,9%, maka bakteri sangat bahagia. Ya. Tetapi apabila kondisinya itu lebih kecil dari isoosmotik atau hipoosmotik ya, lebih kecil dari 0,9% NaCl atau lebih besar dari 0,9%, maka bakteri itu akan terancam kehidupannya. Nah, dari hipoosmotik atau hipotonik dan hipertonik, makna yang berbahaya adalah ternyata pada hipotonik. Ya.
pada kondisi hipotonik itu lebih bahaya dibanding kondisi hipertonik. Dan bahayanya itu tidak hanya terjadi atau mengancam bakteri saja loh ya, tetapi termasuk sel yang disuntik atau jaringan yang dikenakan, dipaparkan dengan sediaan yang hipotonik ini atau hipoosmotik ini juga terancam mengalami kerusakan. Ya, jadi kemarin sudah kita sampaikan, makanya ketika membuat infus atau sediaan-sediaan farmasi harus isotonik agar tidak merusak sel. Ya. Kemudian kita lanjutkan bahan penghambat pertumbuhan. Contohnya adalah pengawet ya atau pembantu pada proses sterilisasi. Ya nanti akan kita ketahui bahwa proses sterilisasi itu bisa ditambah dengan bahan-bahan yang bisa membantu proses sterilisasi itu supaya lebih sukses. Ya, di antaranya adalah pengawet ini, pengawet ya, atau juga senyawa-senyawa yang misalnya dia bisa menghambat terjadinya pertumbuhan sel bakteri ya dan sebagainya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi adalah tegangan permukaan ya. Gram negatif ini terhadap tahan gram negatif ya. Kita tahu ya bahwa bakteri ada gram negatif, ada gram positif ya. Kalau gram negatif itu lebih tahan terhadap penurunan tegangan permukaan dibanding gram positif. Nah, kemarin juga kita kenal adanya bahan yang bisa menurunkan tegangan permukaan, namanya apa kemarin? Surfaktan ya. Dan surfaktan ini juga banyak yang digunakan untuk pengawet ya. Kenapa? Karena dengan turunnya tegangan permukaan itu bakteri ini bisa mengalami kerusakan. Terutama apa? Terutama kalau gram positif ya. Gram positif ini akan peka kehidupannya atau gampang mati apabila dikenakan dengan surfaktan. Karena surfaktan menurunkan tegangan permukaan dan gram positif itu tidak tahan terhadap turunnya tegangan permukaan. Tapi kalau gram negatif diketemukan dengan surfaktan tidak terpengaruh. Karena gram negatif itu kebal atau tahan terhadap peristiwa penurunan tegangan permukaan. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang lain adalah logam. Ini adalah beberapa logam ya yang bisa mematikan mikroorganisme ya. Contohnya adalah merkuri, Cu, Pb, Ag ya. Dan jumlah terendah dari logam ini yang dapat membunuh bakteri namanya adalah bakteri yang mempunyai daya oligodinamik. Ya. Jadi daya oligodinamik adalah konsentrasi logam paling rendah yang masih bisa mempunyai efek mematikan bakteri. Itu adalah daya oligodinamik. Ya, sekali lagi, daya oligodinamik adalah konsentrasi terkecil dari logam-logam ini yang masih mempunyai efek sebagai pembunuh mikroorganisme. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sel bakteri bisa mengalami lisis atau kematian bila satu, dinding sel mengalami kerusakan atau robek. Apa yang terjadi apabila dinding sel robek? Apabila dinding sel robek, maka metabolit-metabolit esensial yang ada pada tubuh bakteri akan berhamburan keluar ya. Contohnya apa? Contohnya DNA, RNA itu akan berhamburan keluar. Padahal DNA dan RNA ini sangat diperlukan untuk proses reproduksi ya. Sangat diperlukan untuk proses reproduksi. Nah, dengan hilangnya DNA RNA maka reproduksi terhenti dan berarti bakteri itu mengalami kematian. Ya.
Yang kedua, akan mengalami kematian apabila kandungan dalam sel keluar dari sel melewati dinding sel yang rusak yang tadi sudah saya bahas tadi ya. Dan kemudian ada juga kerusakan yang tidak diikuti dengan kerusakan dinding sel atau kematian bakteri yang tidak diikuti dengan kerusakan dinding sel. Maaf ya, ini masih adzan, kita istirahat sebentar ya. Nunggu adzan selesai. Kita dengarkan bersama-sama adzan sholat duhur.
Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi itu ya, jadi kematian sel itu intinya adalah karena sel mikroorganisme itu tidak bisa mengalami reproduksi, tidak bisa berkembang biak. Dan kenapa tidak berkembang biak? Karena metabolit esensial yang ada dalam sel bakteri, khususnya RNA dan DNA, bisa mengalami kerusakan ya akibat terpapar radikal bebas atau keluar dari tubuh sel. Maka dia mengalami kerusakan dan tidak bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan dari sel bakteri itu. Sekali lagi, bakteri dikatakan mati bila tidak ada proses reproduksi. Itu bakteri ya. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur hampir sama ya. Di antara adalah kelembapan dan air. Ini merupakan faktor utama dalam pertumbuhan jamur dan juga suhu ya. Suhu yang tidak terlalu tinggi antara 18 sampai 24 adalah suhu optimal untuk pertumbuhan jamur. Jadi jamur itu gampang sekali tumbuh di tempat yang lembab ya, terutama tempat-tempat yang lembab. Nah, kemudian kita membahas tentang sumber kontaminasi. Kontaminasi siapa? Kontaminasi produk sediaan yang steril ya, baik proses produksinya maupun proses penyimpanannya maupun proses penggunaannya, itu kita harus waspada terhadap sumber-sumber kontaminasi ini. Ya, yang pertama adalah air. Tadi sudah kita bahas, air merupakan sumber kontaminasi mikroorganisme, bahan dasar, personal. Nah, personal ini ternyata merupakan sumber kontaminasi yang paling besar, ya. Jadi terutama teman-teman kita, operator-operator yang ada di industri itu, ketika melakukan proses produksi harus diwaspadai, harus diawasi agar tidak menimbulkan kontaminasi. Karena dari beliau-beliau itulah biasanya kontaminasi itu akan muncul, ya. Air, bahan dasar, personal, dan lingkungan. Air pertama, ya. Ini sumber bakteri yang berasal dari air adalah seperti ini, ya. Contohnya Aquadem itu mengandung asin, itu bakter, Pseudomonas, Bacilli, dan Koki. Aquades dan air reverse osmosis steril pada saat baru dibuat. Tapi dalam penyimpanan dia juga akan terancam ditumbuhi oleh bakteri-bakteri ini. Air steril ya, air yang disterilkan dengan reverse osmosis, kemarin sudah kita bahas reverse osmosis ya, steril pada saat baru dibuat saja ya, dan dia harus diperhatikan jangan sampai kita menyimpan dalam waktu yang lama air-air yang steril ini. Bahan dasar yang berasal dari bahan biologis, bahan dari alam, semi-sintetik maupun sintetik ya, jadi semua bahan yang kita libatkan dalam proses produksi sediaan steril itu juga harus diwaspadai keberadaan bakterinya atau keberadaan mikroorganisme karena mereka juga bisa menyumbangkan kontaminasi. Personal. Nah, personal ini dikatakan bahwa kulit manusia itu banyak ditumbuhi mikroorganisme ya. Dan tiap menit itu terlepas sel kulit itu sebanyak 10.000 sel kulit setiap menit lepas dari kulit kita ini ya. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya kontaminasi yang bisa ditimbulkan oleh personal ini. Karena setiap menit ada 10.000 sel yang dilepas dari kulit manusia ya. Ini tentunya ancaman tersendiri. Nah, jenis mikroorganisme adalah ini Micrococcus, Diphtheroid, Staphylococcus, dan Enterobacteriaceae. Dan personal yang sakit, ya personal yang sakit, ini juga harus diwaspadai. Bahkan pernah terjadi ya dulu ada mahasiswa yang praktek kerja di industri farmasi, lalu dia dalam keadaan hamil, ya, kemudian dia muntah-muntah dan muntahan itu menyebabkan kontaminasi ruang produksi steril itu tidak terkendali lagi, akhirnya proses produksi dihentikan ya. Jadi nanti tentunya ada persyaratan ya pada industri farmasi kapan mahasiswa itu boleh PKP, kapan tidak, itu ada persyaratannya. Ya ini untuk mencegah
jangan sampai menimbulkan kontaminasi. Kalau sakit jelas nggak boleh masuk ya pada ruang-ruang yang ditetapkan tadi. Kemudian pakaian yang digunakan pakaian yang digunakan oleh operator itu juga bisa menimbulkan kontaminasi. Itu dari personal ya. Kemudian lingkungan, suhu, kelembapan, ya, aliran udara, ruangan itu juga merupakan sumber kontaminasi. Nah, ini terkait dengan sumber kontaminasi tadi ada human, ada bahan ya, di sini adalah khusus air, kemudian ada lingkungan. Lingkungan itu adalah debu maupun kotoran-kotoran yang ada pada lingkungan. Kalau untuk human kontaminasi itu biasanya bakterinya adalah gram positif kokus ya. Ini contohnya Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus ya. Ini dari human. Kalau dari air itu gram negatif basilinya ya. Contohnya adalah Escherichia coli, Pseudomonas, Salmonella dan Shigella. Kalau dari ruang itu adalah gram positif basili ya. Jadi kalau gram negatif itu dari bahan, kalau gram positif itu biasanya dari ruang. Nah, pengetahuan ini sangat penting ketika kita melakukan produksi sediaan steril ya. Artinya apa? Apabila sediaan yang seharusnya steril ternyata tidak steril akibat ada kontaminasi, maka kontaminasi itu harus diidentifikasi. Bakteri apa yang menyebabkan sediaan itu tidak steril? Nah, kalau misalnya Staphylococcus, ya, bakterinya adalah Staphylococcus, maka jelas kesalahannya adalah pada human, pada operator. Ini operatornya yang harus ditelusuri siapa yang paling berdosa, ya, siapa yang paling bersalah sehingga menimbulkan kontaminasi pada sediaan farmasi. Tapi kalau misalnya kontaminasi pada sediaan itu adalah Pseudomonas ya atau Salmonella atau Shigella, maka kita bisa menduga bahwa yang menjadi sumber kontaminasi adalah bahan atau khususnya air yang digunakan untuk proses pembuatan sediaan steril itu. Dan kalau Bacillus atau Clostridium itu berarti sumber kontaminasinya adalah dari ruang ya. Jadi dengan pengetahuan ini kita bisa memprediksi kalau gagal steril ya, sebabnya apa itu bisa kita perkirakan. Nah, efek sediaan yang tidak steril itu bisa menyebabkan komplikasi, ya komplikasi pada pasien karena daya tahan yang rendah. Penyebab komplikasi adalah bisa dari bakteri, yaitu produk eksogen dari mikroorganisme. Apa yang dinamakan produk eksogen dari mikroorganisme? Produk eksogen mikroorganisme itu adalah bahan dari mikroorganisme yang dikeluarkan dari tubuh mikroorganisme. Ya, kalau dia tersimpan pada mikroorganisme, dia tidak bisa mencemari manusia. Tapi begitu dia dikeluarkan oleh mikroorganisme dan dia masuk atau kontak dengan tubuh manusia, maka dia akan menyebabkan komplikasi. Ya, beberapa bahan yang bisa menyebabkan komplikasi pada personalia pada industri itu adalah eksotoksin, contohnya difteri toksin, tetanus toksin, enzim-enzim yang kalau berada dalam tubuh bakteri tidak kontak dengan manusia tidak apa-apa, tapi begitu enzim itu dikeluarkan oleh bakteri, dikeluarkan dari tubuh bakteri dan kontak dengan manusia, maka akan menyebabkan komplikasi. Ya, termasuk produk-produk dari mikroorganisme yang lain, ya. Misalnya yang bermolekul rendah, contohnya asam susu, ya. Asam laktat itu ya, asam laktat yang dikeluarkan oleh bakteri kalau kontak dengan tubuh manusia bisa menyebabkan infeksi lokal, ya. Ini bahayanya kontaminasi bakteri itu pada personalia. Yang kedua adalah endotoksin. Nah, kalau endotoksin itu
adalah bagian dari tubuh bakteri, terutama bagian terluar dari dinding sel bakteri. Ya. Dinding sel terluar dari bakteri itu mengandung bahan yang disebut sebagai endotoksin. Ya. Dan endotoksin ini dikenal dengan nama pirukin, termasuk dalam kelompok pirukin, yaitu bahan yang bisa menimbulkan piros. Piros itu adalah api atau bisa menaikkan suhu tubuh manusia. Ini apabila digunakan secara sistemik, disuntikkan misalnya. Tapi kalau endotoksin ini kena kulit, itu tidak apa-apa. Tapi kalau endotoksin atau pirogen ini ada dalam sediaan steril, disuntikkan ke dalam darah dan mengalir bersama darah, maka endotoksin atau pirogen ini bisa merusak dengan cara mengganggu pengaturan suhu tubuh sehingga suhu tubuh menjadi tidak terkendali. Naik menjadi suhu yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Itu adalah akibat dari endotoksin. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pembebasan pirogen. Kemudian ada yang pengaruh yang tidak langsung. Contohnya bakteri yang rusak mengeluarkan enzim liposum yang merusak leukosit. Ya, jadi tidak langsung ini terjadinya, tetapi melalui kerusakan dari bakteri itu. Kalau langsung bakteri itu tidak ada apa-apa karena tidak ada enzim yang dikeluarkannya. Kemudian yang keempat adalah produk bakteri yang pada prinsipnya tidak toksis, tetapi pada orang lain menjadi toksis. Sebenarnya nggak toksik kok itu, tapi untuk orang-orang tertentu dia mengalami, misalnya mengalami alergi ya terhadap produk-produk bakteri tertentu, maka orang lain nggak apa-apa, tapi dia bisa mengalami alergi. Ya. Itu adalah komplikasi pada sediaan yang tidak steril. Ya. Nah, komplikasi klinis injeksi ada komplikasi lokal, ada komplikasi yang sistemik. Ya. Jadi komplikasi klinis itu ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya sistemis. Ya. Contoh yang komplikasi lokal adalah terjadinya tromboflebitis, abses bengkak. Ya. Ini akibat adanya inflamasi pada dinding pembuluh darah. Jadi sediaan yang tidak steril itu bila disuntikkan pada manusia, maka bagian tubuh yang disuntik itu akan bisa menjadi bengkak atau mengalami tromboflebitis. Ini pernah ada kasus dulu ya, zamannya rame-ramenya KB ya. Waktu itu ada ibu-ibu di Pacitan ya yang disuntik KB, semuanya mengalami tromboflebitis atau abses pada daerah penyuntikan, yaitu di daerah pantat. Nah, kemudian setelah diperiksa ternyata ini adalah sediaan kontrasepsi injeksi yang palsu, yang dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab tanpa disterilkan sama sekali dan tidak ada bahan kontrasepsinya. Ya. Jadi terjadi kegagalan kontrasepsi yang luar biasa waktu itu di Pacitan ya. Jadi sudah ibunya itu hamil, kegagalan kontrasepsi, mengalami tromboflebitis pada daerah pantatnya. Ya, itu akibat dari sediaan yang tidak steril. Yang kedua adalah komplikasi sistemik. Ya. Reaksi pirogen ini adalah termasuk reaksi yang sistemik. Apa pirogen tadi? Bahan yang bisa menaikkan suhu tanpa terkendali. Ya, terjadinya kenaikan suhu tubuh menjadi panas ya. Akibat ada kontaminasi yang termasuk dalam pirogen ya. Apa pirogen masih ingat tadi ya? Pirogen adalah bahan yang ada pada bagian luar dari dinding sel bakteri atau namanya adalah endotoksin. Kemudian sepsis. Sepsis itu adalah terjadinya infeksi di seluruh tubuh manusia, di seluruh tubuh pasien. Jadi kalau sediaan yang tidak steril ini kita suntikkan pada darah, ya, maka bakteri ini akan mengalir bersama darah ke seluruh tubuh dan menimbulkan kondisi sepsis atau bakterimi.
yaitu adanya bakteri pada darah, ya. Kemudian bisa juga terjadi emboli, ya. Ketika ada bakteri masuk pada pembuluh darah, ada trombus yang lepas sehingga menyumbat pembuluh darah itu, dan bisa juga karena adanya, dan bisa juga terjadi komplikasi sistemik yang lain adalah edema paru. Nah, sudah selesai berarti kuliahnya. Ada yang mau tanyakan? Monggo adik-adik, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Nggak ada? Belum ada, Bapak. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya kuliahnya ya. Terima kasih perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Insya Allah minggu depan kita bertemu luring ya, minggu depan ya, hari Senin ya. Ini kebetulan tadi ada acara dengan bank ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Sehat-sehat selalu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.